terlebih dahulu. Pak Zakirudin, ini apa alasan dari anti hoax Aliansi Advokat Anti Hoax ini melaporkan Kamarudin Simanjuntak? Terima kasih, selamat malam untuk semuanya. Aliansi Advokat Anti Hoax itu didirikan untuk menangkal penyebaran hoax dalam penanganan kasus-kasus pidana, khususnya dalam konteks saat ini adalah terkait dengan penyebaran berita-berita hoax yang terjadi di permukaan. Pak Zakirudin, adakah bukti dari Aliansi Advokat untuk pelaporan ini? Jelas ada bukti, ya. Karena tanpa ada bukti, nggak mungkin kita laporan kita diterima. Apa saja Pak, boleh disebutkan kah? Ya, antara lain berita-berita yang terkait dengan hoax-hoax yang mereka sampaikan. Oke, baik. Saya ke Mas Mansur Febrian. Mas Mansur, seperti apa tanggapan dari kuasa hukum Brigadir Joshua terkait hal ini? Baik, terima kasih April. Selamat malam Pak Zakirudin. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa kita semua ini adalah seorang penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini, ketua tim kami yang diinformasikan bahwa dilaporkan oleh rekan senior terkait pemberitaan bohong. Kemudian katanya seperti itu kan, karena kami juga sebagai tim belum melihat secara realnya seperti apa. Tentunya dalam hal ini kami yang mungkin meminta hal tersebut dibuktikan secara terang apa yang disampaikan yang dikatakan hoax, kemudian apa yang mendasari. Kemudian saya juga ingin menanyakan, tadi dikatakan bahwa ini adalah aliansi advokat. Nah, saya ingin bertanya, aliansi advokat ini apakah sebuah organisasi ataukah lembaga swadaya masyarakat? Dan ketika pelaporan ini mengatasnamakan diri pribadi atau mendapatkan kuasa dari masyarakat atau bagaimana? Kami juga tidak tahu karena pemberitaan ini juga kami baru tahu dari rekan-rekan iNews. Dan kemudian saya ingin tanggapi bahwa ketua tim kami selama ini dalam mengungkap fakta-fakta terkait kematian almarhum yang sangat miris dalam hal ini, karena ini menimpa daripada masyarakat yang kurang mampu di Sungai Bahar sana yang membutuhkan sebuah keadilan. Tentunya kami tidak sembarangan menyampaikan bukti kepada publik. Untuk hal tersebut dikaji oleh penyidik. Kami selalu sampaikan, dan ada kami juga hak jawab dan juga hak menyampaikan sesuatu hal itu terhadap publik, itu dijamin oleh Kita undang-undang. langsung saja tanya ke Pak Zakirudin. Pak Zakirudin, itu yang ditanyakan oleh pihak kuasa hukum Brigadir Joshua sebenarnya asal muasal pihak yang melaporkan ini itu dari mana, begitu Pak Zakirudin? Ya, dari kami sendiri sebagai orang yang bergerak dalam bidang hukum, yang juga mengerti hukum, yang peduli dengan tertib hukum, seperti yang kami sudah sebarkan juga melalui press release kami, press release yang telah kami sampaikan untuk menjadi rujukan. Jadi hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah dari para advokat saja guna menjaga marwah daripada advokat itu jangan sampai selalu melebar kemana-mana dalam memberitakan suatu persoalan. Sebaiknya kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, khususnya kami juga terus saja itu berduka juga. Pak Zakirudin, apa sebenarnya poin berita hoax yang salah satu yang dilaporkan oleh pihak Aliansi Advokat Anti Hoax ini? Secara detail mungkin? Baik, itu seperti disampaikan oleh ini yang dari Pak Kamarudin ya? Iya, Pak Kamarudin. Di dalam pemberitaan pers ya, media sosial, itu kita terdengarkan telinga kita
dengan berita-berita yang terkait dengan luka saya, Pak. Oke, baik. Lukanya Ternyata tidak ada begitu ya, Pak Zakirudin? ya, benar, Mbak. Ya, dikatakan ada penistaan, ada jeratan leher, bahkan disampaikan juga melalui iman. Ya, silakan Mas Mansur. Iya, itu salah satunya tadi dikatakan bahwa ada terkait luka sayatan. Kan dari awal juga kita pertanyakan, ini patut diduga. Dalam menangani sebuah perkara pidana ini, seorang advokat itu suatu hal yang lumrah menyampaikan sesuatu hal tersebut dengan praduga, tentunya dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Yang kami sampaikan terhadap publik adalah kenapa anak daripada klien kami ini di bagian tertentu ini ada dugaan luka seperti luka sayat. Kan kami butuh penjelasan. Tentunya penjelasan tersebut harus secara saintifik. Karena kalau kita tarik ke belakang, dari mulai perkara ini, kami sudah cukup sekali banyak dibohongi. Contoh terkait katanya hidung ini adalah rekoset. Tentu ketika sudah ekshumasi dan juga ada otopsi ulang, ternyata dari hidung ini bahwa bekas daripada tembusan peluru yang dari belakang. Kalau kami tidak menyuarakan ini, disampaikan kepada teman-teman media dan kepada publik, tentunya permasalahan ini akan tenggelam dan Oke, Pak Zakirudin, ini ternyata praduga dari kuasa hukum awal dari Joshua. Seperti apa, Pak Zakirudin? Ya, kalau bahasanya praduga, saya sendiri juga memaklumi ya. Kalau dari semula disampaikan bahwa ini praduga dan memang presumption of innocence itu menjadi dasar bagi kita dari profesi advokat. Saya benarkan itu. Tapi yang jelas dari bahasa pemberitaan semacam itu apabila dibiarkan terus bergulir ini tanpa bisa misalnya katakanlah beritanya semacam ini dari pengacara dan beritanya begini ini bahaya loh ya kan? Kalau bahasanya itu seperti kebohongan yang disampaikan dan fakta bahwa hasil daripada forensik sendiri kan menjawab. Dan lebih bahaya mana dengan pembunuhan berencana ini tidak terungkap ke publik, Pak? Maaf. Lebih bahaya mana ketika publik tidak bersuara, kami tidak bersuara, pembunuhan berencana ini tiba-tiba terkemas rapi begitu saja. Nah, kalau memang Bapak bersikukuh terhadap itu, kan kami juga seorang penegak hukum, tentunya ada kode etik di situ. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Di situ ada pasal 6 dan pasal 7. Langkah eloknya mungkin hal tersebut juga disampaikan ke Dewan Kode Etik. Seperti halnya juga kepolisian ketika diduga melakukan obstruction of justice, mereka juga diproses dengan yang namanya sidang kode etik. Sama halnya dengan rekan-rekan advokat yang lain, kami juga ada wadah kode etik juga seperti itu. Jadi ketika disampaikan mungkin langsung ke Barreskrim pelaporan dugaan penyebaran berita hoax, ya kami dalam hal ini yang menunggu dibuktikan secara terang benerang apa yang menjadi hoax. Selama ini kami sampaikan berdasarkan bukti kok, berdasarkan alat bukti yang cukup, dan itu juga menurut hemat kami telah membantu banyak sekali untuk pihak rekan-rekan di kepolisian mengungkap perkara ini sampai hari ini. Kita sangat menghargai bahwa ada dorongan semacam itu, tetapi kalau penyebarannya itu melalui medsos sedemikian rupa, itu ternyata terbantahkan apa enggak ini menjadi polemik yang gaduh di dalam masyarakat. Ini yang akhirnya semua pihak melihat bahwa ini advokat bisa disorot seenaknya ya. Ini yang merepotkan kita. Secara etika kita itu dijaga marwah sebagai officium nobil. Mas Mansur terakhir, karena ini sudah masuk ranah hukum, apakah ada rencana untuk melaporkan balik begitu? Ya tentunya kami masih menunggu, karena yang dilaporkan ini kan ketua tim kami, apa langkah hukumnya. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa pelapor ini harus membuktikan secara nyata, secara rigid terkait apa yang menjadi dugaan berita bohong tersebut. Tentunya apabila hal tersebut tidak terbukti nantinya di ranah hukum, ketika pembuktian kami juga
akan menggunakan hak-hak kami melakukan hal ini, tentu melaporkan kembali kemungkinan ya, ataupun juga menyampaikan di Dewan Kode Etik, karena kami sendiri adalah sebagai penegak hukum sama dengan rekan pelapor juga sebagai penegak hukum, tentunya ketika ada sesuatu hal yang melenceng harusnya disampaikan ke Dewan Kode Etik siapa yang dirugikan dalam hal ini. Kami hanya mencoba mengungkap dan meminta sebuah keadilan terkait perkara yang sudah direkayasa, dimanipulasi dengan sangat luar biasa dalam hal Masih ini. menunggu pihak yang terlapor adalah Pak Kamarudin Harapan Simanjuntak kami begitu ya. juga kepada rekan-rekan yang lain ini bersinergi mengungkap, membersihkan institusi Polri dari Oke. hal-hal yang negatif seperti itu. Baik. Oke.